Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdesita Indriani. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 8 semester 1 untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada bagian A atau subbab A berjudul Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Maka dapat diartikan batu sendi yang 5 dan juga dapat berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945. Pada hari lahir ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara. Ketetapan tersebut dilakukan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BUU-PKI di Jakarta. Proses perumusan Pancasila. Yang pertama adalah pembentukan BPU-PKI. Dalam bahasa Jepang, BPU-PKI dikenal dengan nama Dokuritsu Zumbeicho Sakai. BPU-PKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang melalui Komandan Jepang untuk Jawa yang bernama Kumakichi Harada. Yang kedua adalah masa sidang BPU-PKI. Masa sidang pertama antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam masa sidang ini dikemukakan pendapat tentang dasar negara yang akan digunakan untuk Indonesia merdeka. Pemikiran ini dikemukakan oleh 3 tokoh, yakni yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo. Disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan sosial. Dan yang terakhir atau yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Masa sidang 2 antara tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Pada masa sidang 2 BPU-PKI, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 14 Juli 1945 dengan inti pokok sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga, Undang-Undang Dasar atau Batang Tubuh. Pada tanggal 15-16 Juli 1945, BPU-PKI menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Fungsi dan peranan Pancasila. Menurut Tap MPR nomor 3, /MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Fungsi dan peranan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Baik, itu saja untuk di video kali ini.
Untuk materi selanjutnya ada di video selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.